Jika dijual dengan rata-rata sekarang harga pasarnya Kak Fran? Ya kalau 1 juta ya cukuplah, 1 juta ya 100 juta 1 tahun. Kalau mereka Saudara Harmoni dengan Alam, hari ini kami mengunjungi basis peternakan babi milik Bapak Franciscus Brahman yang akrab disapa Fran. Figur pensiunan ASN pada Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara ini memiliki hobi beternak sejak masih aktif sebagai ASN. Bapak Fran, selain menjadi peternak, beliau juga kreatif memproduksi nutrisi berbasis organik, namanya Indomor, dan pakan berbasis lokal yang ada dan dimiliki oleh masyarakat. Basis produksi peternakan ini sesungguhnya mengedukasi dan memberi pengetahuan bahwa untuk memulai hendaknya tidak perlu tergantung pada pakan yang berbasis pada produksi industri padat modal. Cukup menggunakan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, ayo mari kita bertemu secara langsung dengan beliau. Kak Fran sudah mulai berapa lama ini? beternak dari 2013, sekarang 2022 ya sudah berapa ya? 9 tahun. 9 tahun. Dari Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, ini standar rumahan. Ya, rumahan. Mulai dari 1 ekor. Tapi postur Kakak Frans ini sebetulnya memberi dampak bagi banyak orang dari sisi Beternak sambil mengedukasi, Bagi mengedukasi ilmunya? pada sesama peternak lah. Iya. Fokus ternak babi. Iya. Kadang juga saya mau edukasi ya di ternak ayam. Ayam. Sedikit-sedikit, lebih banyak untuk bagaimana merubah cara memelihara ternak. Dari yang 7 turunan, minta maaf, saya istilahkan 7 turunan. 7 Dari dulu turunan. kala sampai Oh, iya. hari ini ya kan bisa. Semacam tradisional, standar itu tradisional. seolah-olah yang dilakukan oleh yang orang tua dulu itu yang benar. Nah, iya. Nah, akhirnya ya kita penghasilan juga sulit. Sulit ya. Padahal kalau kita serius betul-betul tekun, memberikan perlakuan yang terbagus untuk ternak yang kita pelihara, ternak babi maksudnya, pasti bisa menopang ekonomi keluarga. 5 ekor sudah aman. 5 ekor sama dengan berapa? Kali 2 1 tahun 100. Itu 100 apa itu? 100 ekor anak. 100 ekor anak. Kalau 5 ekor induk. Jika dijual dengan rata-rata sekarang harga pasarnya Kak Fran? Ya kalau 1 juta ya cukuplah, 1 juta ya 100 juta 1 tahun. Kalau 5 ekor induk. Iya. Itu omset. Kalau misalnya dihitung dengan dihitung omset dikurangi dengan biaya produksinya. Ongkos lebih kurang setengah bagiannya itu kalau kita pakai makanan toko. Toko ya. Setengah bagian dari 100 itu ya sekitar 50 juta itu untuk biaya makanan. Biaya makan. 50-nya ya untung kotor masih kurang untuk biaya obat kesehatan atau kandang perbaikan segala macam. Tadi Kak Frans omong soal Tetapi kalau makanan yang kita pakai merupakan makanan buatan sendiri. Nah itu yang saya mau makanan tanya. lokal. Kak Frans kan sementara lagi membuat terobosan soal ini apa? Kalau makanan lokal ya dari 100 tadi ya kita bisa dapat murni 60. Itu bahan dasarnya apa itu? Makanan lokal ya pakai bahan lokal saja, ada jagung, dedak, Jagung dedak. makanan standar, bahan standar. Yang dimaksudkan makanan ternak itu terutama kambing dengan babi dengan ayam, kita tidak bisa berbicara batang pisang. Daun-daunan tidak bisa. Daun-daunan batang pisang itu makanan sapi, ya. kuda, kambing. Kalau makanan babi, ayam itu kita bicara jagung, Jagung ya. dedak, sagu, sorghum, polar gandum, beren gandum, ampas tahu, tepung ikan, bungkil kedelai, bungkil kelapa macam. Tapi kalau omong bungkil di sini tidak ada. Tidak ada. Iya. Nah, jadi sini kebanyakan makanan ternak kelompok karbohidrat. Kelompok karbohidrat itu sumber energi berupa jagung, sagu, dedak, beren gandum, polar gandum. Itu banyak di sini. Tapi brand gandum bukan produk Eropa, bukan lokal kita. Iya. Jadi kalau mau lokal kita jangan ngomongin itu. Tapi ya ternyata di sini banyak laku tuh brand. Iya, bukankah di sini memang distribusi untuk yang namanya brand gandum itu kan tersebar banyak ini. Nah, iya. Apakah dengan terobosan ini, terobosan Kak Frans yang tadi itu untuk produksi pakan lokal itu, apakah misalnya bisa memberi replikasi kepada masyarakat peternak ini untuk bisa. Sebenarnya semua peternak bisa, tapi ini persoalan ke mindset. Iya.
kalau dia punya jagung di rumah, tapi malah dia jual jagung. Jual jagung beli polar gandum, beli brand gandum. Iya, iya, iya. Karena persoalannya mindset dia, jagung bukan makanan ternak. Iya, iya. Brand gandum, makanan ternak. Polar gandum, makanan ternak. Padahal jagung, kalau musim panen kan cuma harga 3.000, 3.500, 4.000. Jadi dia jual jagung 2 kilo untuk beli polar gandum 1 kilo. Karena itu soal mindset. Ya. Mestinya kita beternak, tanam jagung, yang punya jagung hasilnya itu lebih bagus ya mencari makanan hewan, makanan sapi, terutama makanan babi, ayam. Karena secara ekonomis kalau kita jual jagung sangat murah. Murah, betul. Tapi kalau jual babi ya pasti lumayan. Atau jual ayam itu pasti bisa. Nah, Kak Frans punya yang sekarang ini ada itu misalnya untuk ketersediaan pakan itu biasanya beli di masyarakat, berbasis masyarakat ya? Ya, di jagung kita beli dari kampung-kampung. Ya. Dadak ya ada di sini. Ada, ya. Kemudian sagu kita masih jajaki, ternyata bilangannya ada di tetangga sebelah di Malaka. Kecuali ikan. Karena makanan ternak babi dan ini ayam ini dia butuh 2 kelompok makanan besar, 1 karbohidrat, 1 protein. Yang protein di sini yang kita kesulitan. Itu apa itu? Satu-satunya sumber protein di sini ampas tahu. Ampas tahu, ya. Tapi ampas tahu kadar proteinnya sangat rendah. Iya. Cuma 8%. Lebih bagus protein untuk ternak babi, ayam itu yang 20%. Itu apa di antara lainnya ini? Ikan. Oh iya. Ikan juga kita bisa dapatkan di sini. Kumpul ikan-ikan kering kita olah, tapi harganya mahal. Mahal, ya. Jadi ya sementara kami terpaksa pakai produk dari luar. Ya. Khusus ikan. Jadi kita campur ikan, sumber protein, tambah jagung, dadak, sudah kabung jadi satu, tambah lain-lain. Ada hijauan kita pakai sedikit-sedikit, tapi itu sedikit saja. Jadilah ini ada di luar sana. Sementara proses pencampuran. Nanti sebentar kita sampai ke sana untuk ini. Pencampuran makanan lokal. Kan selama Kak Frans ini kan biasanya sudah mulai ternak ini. Barangkali sudah mulai membagi ilmu ini untuk orang aplikasikan. Kira-kira ini Kak Frans coba kasih apa pesan untuk anak-anak muda yang selama ini misalnya melihat peternakan atau pertanian itu sebagai bagian dari yang sepi. Iya, baik, terima kasih. Saya memang sangat berharap kalau bisa, mohon maaf, tidak ada pengangguran di Republik ini, termasuk di daerah kita. Dan mestinya tidak perlu ada. Karena apa? Lapangan pekerjaan terlalu luas. Asalkan kita berani memulai. Tanpa memulai pasti kita sulit untuk bekerja. Modalnya mau dulu. Lapangan pekerjaan, sektor pertanian, lapangan pekerjaan terlalu luas. Kalau dia mau jadi petani lombok, silakan, mulai dulu. Petani terong, silakan. Peternak babi, silakan. Peternak ayam potong, ayam petelur, ayam kampung, mulai. Mulai dengan siap menanggung konsekuensi risiko. Menjadi budak. Siap menanggung risiko, karena namanya jadi petani, jadi peternak, tidak mungkin kita berpakaian dasi. Bergaul dengan yang kotor-kotor. Kita akan bergaul dengan yang kotor-kotor. Tetapi sejauh pengalaman kami selama ini, 1-2 tahun pertama pasti kita budak. Tahun-tahun berikut kita pelan-pelan dari bos kecil. Nanti kalau setahun 10 ke atas, saya yakin pasti menjadi bos besar. Sekarang kami sudah masuk tahun ke-9. Ya, kita sudah bisa mulai pakai tenaga. Ya. Tenaga dalam keluarga saja kita kasih bayar, walaupun tenaga kerja dalam keluarga. Nah, jadi diharapkan kepada teman-teman anak muda dan milenial, sebaiknya siap kerja, pekerjaan ada, tidak perlu lagi. Kalau bisa jangan, mohon maaf, tidak perlu lamar ke sana kemari. Langsung action kerja. Lapangan pekerjaan ada, kita mulai saja dulu. Pasti pada saatnya bisa jadi bos. Kalau untuk ternak babi, bukan hitungan yang kami praktekkan. Kalau kita piara dari 1 ekor saja, tahun ke-3 kita sudah bisa beli motor. Roda 2. Tahun ke-5 bisa ambil mobil. Mobil sekarang hanya kasih uang 20 juta kredit cari. Tahun ke-10 sudah bangun rumah mentereng, sudah itu. Tahun ke-10.
Itu kalau start dari 1 ekor pelan-pelan. Tapi kalau kita mau supaya benar-benar terampil, tidak memiliki pengalaman beternak babi, lebih bagus mulai dari 1 ekor. Jangan mulai langsung banyak. Supaya kita beternak sambil belajar. Belajar. Ya. Ketika menghadapi masalah, mampu mengatasi masalah. Bisa buat makanan sendiri, bisa suntik hewan sendiri, urus kandang sendiri, dan kalau bisa jangan membuat beternak dengan menghabiskan uang banyak. Salah satu khusus untuk ternak babi, biasanya orang habiskan uang banyak ketika dia buat kandang. Oh, semacam infrastruktur pendukung saja, bukan utama. Bayangkan kandangnya besi, beton, semen, itu biaya banyak. Iya. Lebih bagus gaya kampung saja. Di tempat kami ini seperti ini. Iya. Gaya kampung, kecuali kelilingnya ada tembok. Ini tembok hanya mengamankan pencuri saja. Iya. Tetapi kalau untuk dasar ya semua asli kampung. Lantainya pakai. Lantainya juga ini tanah organik. Organik ya. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu, sehingga kalau kita ada uang fokus di makanan. Karena 50% ke atas daripada kehidupan ternak apa saja, termasuk ternak babi, bergantung pada makanan. Makanan harus nomor 1. Dia bergizi. Bergizi tidak cukup. Makanan itu harus sehat. Kalau bergizi sehat juga tidak cukup, harus menguntungkan, maka harus murah meriah harganya. Oh iya. Jadi 3 komponen penting itu paling menentukan untuk kita mendapat. Tapi hanya bisa terjadi kalau kita mulai. Kalau tidak pernah mulai tidak pernah terjadi. Sehingga ketika memulai juga kan di situ ada tantangan dan kegagalan. Ada masalah. Iya. Selama ini ya kami beternak dari 2013 itu banyak masalah yang kami ketemu, baik penyakitnya maupun pakannya. Dulu ya kita bergantung pada makanan toko 50% ke atas. Sekarang misalnya Pak Frans sudah mulai toko tinggal sekitar 10-20%. Lebih banyak makanan buatan sendiri. Itu berarti ada penurunan biaya produksi dari. Biaya turun jauh sekali. Iya. Lalu makanan buatan sendiri ini ada dua jenis yang kami buat, satu kering, satu basah. Nah, kalau yang basah ini fermentasi. Jadi kalau fermentasi ini kita menggunakan bahan organik apa saja bisa menjadi makanan hewan. Apakah itu sapi, kambing, kerbau, kuda, babi, dan seterusnya bisa. Nah, tetapi dalam aplikasinya, kalau untuk babi dan ayam, sulit kita memberikan 100% makanan fermentasi. Harus dikombinasikan dengan makanan kering. Nah, begitu. Kecuali sapi. Sapi 100% makanan aman. Nah, mengapa kita fermentasi? Supaya kita mendapatkan makanan yang murah meriah, bergizi, lalu higienis. 3 kriteria ini. Karena fermentasi proses untuk makanan itu menjadi lebih sehat, mati semua kuman lah, gizinya naik dan seterusnya. Itu. Lalu yang berikut lagi ini dalam beternak kita berusaha mandiri. Kalau bisa teman-teman milenial beternak jangan panggil menteri hewan, jangan panggil dokter hewan. Kalau mau beternak, semua kalau hewan sakit suntik sendiri, cari obat sendiri. Kalau menemui masalah baru kita tanya kepada mereka. Mereka tidak mau kasih penjelasan, kami siap untuk menerima. Oh iya, berarti postur Kak Frans ini siap membantu untuk ya. Kebetulan saya bisa bagi trik atau cara beternak ini kepada segenap peternak. Akhirnya saya juga berusaha untuk edukasi mereka. Yang paling sederhana edukasi hanya lewat YouTube saja, lewat medsos. Kalau kesana kemari ya butuh tenaga, biaya banyak segala macam. Perjalanannya. Dan ternyata respons daripada teman-teman peternak di seluruh Indonesia, hampir setiap hari mereka bertanya seputar ternak babi. Dan kami berusaha untuk memberikan penjelasan. Ada yang sudah banyak praktekan dan ternyata ada yang sampaikan terima kasih sudah dapat ilmu, sudah bisa praktekan dan hewannya ya bisa selamat kalau sakit, kemudian tumbuh cepat besar, cepat gemuk dan seterusnya. Kak Frans, ini sekedar inspirasi nih. Kak Frans ini kan pensiunan ASN yang bukankah itu sebetulnya kalau misalnya orang pensiun itu kan biasanya diam-diam saja. Setelah itu ya mungkin di kesibukan-kesibukan yang skalanya kecil. Tapi dengan saya lihat Kak Frans ini, kenapa kemudian ambil resiko, misalnya ambil tantangan yang begitu besar untuk mau beternakin? Bukankah itu cari kerja namanya? Ya mungkin ini soal mindset juga. Kalau saya mindsetnya sejak sudah pertengahan umur pegawai,
sudah mulai berpikir setelah pegawai mau jadi apa. Karena saya rasa hidup ini permisi kalau otak tidak bekerja saya justru tambah susah. Refreshing itu berarti. Isi pekerjaan juga refreshing ya. Kalau otak bekerja tanpa diikuti dengan pergerakan fisik juga saya rasa juga tambah susah saya. Akhirnya mulai berpikir setelah pensiun kira-kira mau buat apa yang pas untuk saya. Otak bisa kerja, kemudian fisik bisa kerja. Ya beternak babi. Dari mindset saya beternak babi sebenarnya satu untuk memberikan edukasi kepada sesama peternak sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pengalaman saya. Ya sekaligus juga supaya setiap hari juga sibuk-sibuk kerja fisik lah begitu. Dan ternyata hasilnya sekarang ini ya minimal kalau mau beli pulsa ya kami bisa beli sendiri. Tidak perlu bergantung kepada siapa-siapa. Walaupun sudah lepas dari pegawai Republik Indonesia seperti itu keadaannya. Kak Frans, terima kasih banyak. Nanti satu kali waktu kita di kesempatan yang lain kita buat semacam analisa usahanya. Ini sekedar inspirasi. Barangkali terima kasih sekali lagi. Kami mendapatkan ilmu yang banyak. Ya. Ini Kak Frans hari ini menjadi semacam inspirasi berikutnya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak ya. Pak Max sudah mengunjungi kami. Tempat kami seperti ini, kampung sederhana saja.